Ada yang menganggap bahwa ini untuk mengubah wajah sorotan terhadap kasus tertentu lah. Saya sebutkan misal saja kasus Nadiem misalnya Pak. Ada yang mengatakan terhadap isu terkini lah ekonomi hari ini. Kita lihat Pak, keadaan rupiah terus melemah. Bapak mulai seperti apa? Enggak ada semua. Ini khusus adalah yuridis. Yuridis. Tidak ada mengalihkan isu, apalagi mengalihkan perkara Nadiem. Karena Nadiem tunggu aja perkara Nadiem nanti mungkin tanggal 17 akan kita ada putusan. Jadi saya tidak akan terpengaruh dengan framing. Itu hal yang biasa aja. Dan setiap saya penanganan perkara besar, pasti saya sering di framing. Kejaksaan pasti diserang. Saya bagi-bagi saya tidak ada masalah. Silahkan aja. Jaksa tetap pendirian pada dakwaan, Pak? Iya pasti. 18 pada tahun, tuntutan. Pak. Pada tuntutan pasti kami akan tetap berdiri. Karena kami yakin, jaksa itu punya keyakinan juga. Sekalipun Bapak barangkali juga mendengarkan, Pak, civil society, kemudian juga ada pakar-pakar hukum. Iya, gini. Lihatlah faktanya gitu. Kami juga nggak akan sembarangan, tidak akan kami menghukum orang yang tidak bersalah. Kita biarkan, maksud saya, biarkanlah. Ini kan sudah di pengadilan, biarlah hakim yang menentukan. Tentu Pak, itu kan hak dari hakim ya Pak. Otonom, independen untuk memutuskan. Makanya saya mengharapkan masyarakat itu tenang dulu lah gitu. Ya. Tenang dulu lah. Kalau di media sekarang kan ya tidak seperti zaman jaksa saya dulu kecil. Nah, sekarang makan wah bisa semuanya bisa dibuat. Dan segala satunya diungkap transparan nih Pak. Iya. Jadi nanti biarlah hakim yang menentukan. Tapi bahwasanya mesti ada nurani dalam setiap putusan hukum. Itu Bapak meyakini itu Pak? Pasti. Pasti kita harus punya keyakinan. Dan selalu katakan pada teman-teman, para jaksa, gunakan nurani kalian. Jadi sudah clear di sana bahwa penindakan yang dilakukan terhadap BGN bukanlah pengalihan isu terhadap kasus-kasus tertentu? Tidak ada sama sekali. Ini adalah ansih yuridis. Bagaimana kemudian Bapak melihat profil kasus lainnya nanti Pak? Disebutkan, Pak ini MBG sudah disoroti. Ada ekspektasi publik juga Pak untuk memberikan atensi, paling tidak mengawasi Koperasi Desa Merah Putih. Iya, kita memang terus akan melakukan, dan bahkan kami di Intel ada program Jaga Desa. Jaksa Garda Desa? Jaga Desa gitu, ya, Garda Desa. Jaksa Garda Desa. Ya, itu di situ ada fungsi intelijen kejaksaan ya Pak? Di situ ada fungsi pengawasan juga di situ. Oke. Jadi ada pendampingan untuk memastikan tidak ada hal-hal yang negatif penyalahgunaan di sana Pak ya. Pak, saya harus bergerak ini sedikit Pak. Sebelum kita di ujung wawancara ini Pak, kita lihat tidak berhenti Pak di etalase kantor Pak. Itu di belakang Pak Presiden tuh ada uang yang begitu masif Pak, rupiah yang begitu masif Pak. Belasan triliun. Ini penindakan akan terus dilakukan Pak. Ya, kita akan terus, dan itu juga Bang ada dia. Apakah benar uang? Ada yang mempertanyakan bahwa benar. Kami tidak pernah berpikir ini adalah untuk show, tidak pernah berpikir untuk nutup sesuatu hal. Dan silakan aja mungkin kalau ada yang mempertanyakan duitnya dari mana, sistemnya bagaimana, ya tindakan apa yang kami lakukan, kami selalu terbuka kok. Tanyakanlah pada kami, benar nggak perkara ini, benar nggak duit ini. Kadang-kadang kan melihatnya hanya kena informasi yang terbatas sehingga mempertanyakan hal-hal yang demikian. Itu dari PKH ya Pak ya? Satgas PKH? Itu Satgas PKH kalau yang, tapi tidak semua Satgas PKH kan? Tidak semua Satgas PKH, jadi ada pengembalian keuangan hasil penanganan perkara, hasil pelelangan, banyak adalah PNBP yang dihasilkan oleh kejaksaan itu. Dan akan terus demikian Pak? Kita akan terus, karena
sebenarnya tidak perlu digitukan juga, nggak bisa aja. Tapi seluruh masyarakat ingin melihat benar nggak sih kerja kejaksaan itu. Maknanya apa sih Pak? Duit banyak-banyak di... Bukan melihatkan aja, melihatkan masyarakat kita kan kalau nggak gitu masih mempertanyakan aja. Udah lo ini gitu. Inilah upaya kami untuk pengembalian keuangan negara. Karena kan dulu dipertanyakan, mana pengembaliannya. Kemudian barang-barang yang sudah disita, mana kalau sudah disita, buktikan kalau disita. Maka sekarang kita di BPE, Badan Pemulihan Aset, kita ada pameran untuk pelelangan. Ya, itu kita ingin membuktikan pada masyarakat. Gitu. Tapi kan ya namanya masyarakat kan ada yang tidak puas, ada yang iya, ada yang tetap bantah. Kita kan tidak bisa memuaskan semua orang. Nah itu dia Pak, nggak memuaskan semua orang, dianggapnya nanti malah dalam tanda kutip ya Pak, menambah musuh Pak. Musuh sih kita enggak pun, setiap penanganan perkara tambah musuh. Iya Pak, jadi Bapak nggak bergeming. Kalau misalnya ada yang misalnya mau kong kali kong lain sebagainya untuk urusan PKH. Kita gini, kita kan selalu saling mengawasi lah. Dan saya malah senang nanti kalau Pak B ada mengetahui ada yang nakal-nakal, sampaikan ke saya. Saya akan terbuka, saya tindak. Siapa? Kalau itu menyalahi. Dalam bentuk aspiratif dan transparansi ya Pak. Betul. Kami siap Pak untuk menyampaikan Pak. Siap. Dan kalaulah memang ini digunakan untuk yang disebutkan oleh Presiden Pak, digunakan untuk kepentingan rakyat sebaik-baiknya Pak. Iya. Dan kalau saya kan hanya mengumpulkan uang, saya mengembalikan kerugian negara, kami setorkan ke Kementerian Keuangan, yang menggunakan silakan Kementerian Keuangan. Iya Pak. Sekarang lagi repot juga Pak di situ Pak. Bapak juga tahu kan Pak. Nah, tapi Pak, Presiden kemarin ada menyebutkan sesuatu Pak. Kita akan dukung bila perlu dari PKH itu harus digunakan untuk penguatan kejaksaan. Nah, itu gimana Bapak menanggapinya? Ya, tambah semangat aja. Walaupun mungkin kan kepentingan yang lebih dibutuhkan mungkin masih ada. Kita tahu kita butuh, tapi ada yang lebih butuh lagi. Masyarakat kecil lebih butuh lagi. Anak-anak sekolah lebih butuh lagi daripada kami. Biasa. Pak, ini pertanyaan terakhir saya. Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin. Di bawah komando Bapak, wajah Korps Adiaksa hari ini, saya harus katakan, tidak bisa dipandang sebelah mata. Pengembalian kerugian negara itu salah satunya. Profil kasus-kasus yang ditindak, itu beberapa diantaranya. Tapi Bapak tetap kokoh, Bapak tetap berjalan untuk melakukan tugas dan fungsi itu, Pak. Pak yakin, Pak, suatu saat kelak, Pak, kalau bukan Bapak lagi, ini masih bisa berjalan, Pak. Karena Bapak ada masanya, Pak. Bapak ada timeline-nya, Pak. Tapi bagaimana kemudian apa yang sudah Bapak kerjakan hari ini, ke depan, itu bisa diteruskan oleh suksesor Bapak. Andai kata memang sudah pada waktunya. Kan kita ketahui Pak, segala sesuatu yang di kolong langit ini ada waktunya, Pak. Nggak ada yang abadi, Pak. Bagaimana Bapak? Harus yakin. Itu? Harus yakin loh. Dan banyak kok jaksa yang baik-baik. Bahkan lebih baik dari saya pun banyak. Kita jangan ragu lah. Dan makanya kalau saya udah cukup capek, udah tua, udah serahkanlah yang muda, yang berprestasi. Kan begitu. Kalau dirasa masih dibutuhkan Pak, bahwa dibutuhkan Jaksa Agung untuk kokoh pada posisi ini, memastikan tugas-tugas negara berjalan. Tugas negara kan bisa aja dari luar juga. Tidak harus saya struktur, harus ini. Bagi saya itu kalau nanti sesaat akan saya serahkan yang muda-muda begitu. Dan kami juga udah mendidik mereka yang muda-muda untuk lebih berprestasi dan bahkan akan lebih baik daripada saya. Yakin. Panji Adiaksa akan tetap berkibar. Luar biasa. Kalau kemudian Presiden memberikan tugas tambahan, atau tugas yang di luar dugaan. Enggak pernah berpikir ke sana dulu, enggak jauh-jauh. Enggak pernah berpikir ke sana dulu. Saya akan laksanakan
apa yang menjadi tugas saya sekarang. Itu aja. Luar biasa. Dan Saya- itu saya dilakukan dengan keyakinan hati dan Ya, dan Amanah yang keyakinan. dijaga. Ya. Terima kasih pada teman-teman media yang selalu mendorong, mendukung, ikut mengawasi kami. Dan saya ingin lebih bekerja sama lagi sebenarnya dengan media untuk mengawasi teman-teman para jaksa di daerah khususnya untuk bekerja lebih baik lagi. luar biasa. Saya Abraham Silaban, ini mungkin kesekian kali saya satu frame wawancara dengan Pak Jaksa Agung Pak Burhanuddin, dan beliau masih terus konsisten dan berdiri kokoh pada pendiriannya dan menjalankan tugas untuk memastikan hukum ditegakkan di Indonesia tercinta. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak. Terus Sama-sama. lakukan menegakkan hukum yang baik Pak untuk negara kita yang akan lebih baik. Amin, amin, Doakan nih Pak. Sehat selalu Pak. Terima kasih. amin. Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin sudah berbincang bersama kami.